Halo, sekarang kita belajar statistika pada materi ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data kali ini akan kita bagi menjadi dua bagian ya, karena supaya fokus dan tidak terlalu panjang materinya. Dan setiap materi seperti biasa akan kita sela dengan latihan dan kuis-kuis. Ukuran penyebaran data itu adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Berbeda dengan ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data di sini dikatakan sebagai besarnya nilai-nilai yang bervariasi dengan ukuran nilai pusatnya. Yang pertama dari ukuran penyebaran data adalah jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus seperti berikut, yaitu R atau range sama dengan X max kurang X min. Nilai X paling besar dikurang dengan nilai X paling kecil. Contohnya adalah jika diketahui sebuah soal, tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, 4. Sebuah data tunggal berikut ya. Bagaimana cara mencari jangkauannya? Tinggal kita kurangkan data yang paling besar dikurang dengan data yang paling kecil. Data paling besarnya adalah 10 dan data paling kecilnya adalah 2. Jadi jangkauannya adalah 8 ya. Selanjutnya adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata di sini berbeda dengan rata-rata di ukuran pemusatan kemarin. Perbedaannya di mana? Kita lihat. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Data tunggal. Simpangan rata-rata rumusnya adalah sigma X dikurang X bar per N. Contoh, nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 75637. Tentukan simpangan rata-ratanya. Kalau ditanya simpangan rata-rata, yang pertama kita lakukan, yang kita temukan adalah rata-ratanya. X bar sama dengan 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 8 dan ditambah 7 per 6 jumlah data. Maka rata-ratanya adalah 6. Sedangkan simpangan rata-ratanya adalah 7 dikurang 6 ditambah nilai mutlak ya. Nilai mutlak 5 dikurang 6 ditambah nilai mutlak 6 dikurang 6 ditambah nilai mutlak 3 dikurang 6. Setiap data yang diketahui dalam soal kita kurangkan dengan rata-ratanya dan dinilai mutlakkan. Ya. 7 nilai mutlak 7 dikurang 6, nilai mutlak 5 dikurang 6, nilai mutlak 6 dikurang 6 dan seterusnya. Dan nilai mutlak hasilnya harus selalu positif per 6. Tetap ya, karena ada 6 jumlah. Ada jumlah datanya ada 6. Dan simpangan rata-ratanya adalah 8 per 6 sama dengan 1,33. Itu kalau data tunggal ya. Ini kalau data berkelompok atau data berbobot adalah simpangan rata-ratanya adalah sigma F dikali nilai mutlak dari X dikurang X bar per sigma F jumlah seluruh frekuensi, di mana X adalah data ke I atau data berbobot, data berkelompok ya. Kemudian titik tengah kelas interval ke I, dan F adalah frekuensi. Supaya lebih mudah kita bisa lihat contoh. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Datanya adalah ini, frekuensinya adalah ini, dan nilai tengahnya adalah ini, 4, 7, 10, 13. Bagaimana cara mencari simpangan rata-ratanya? Dari data, frekuensi, dan nilai tengah kita kalikan. F dikali X. 2 dikali 4 sama dengan 8, 4 dikali 7 sama dengan 28, 8 kali 10 80, 6 kali 13 adalah 78. Dan sigma F kali X adalah 194. X bar sama dengan sigma F kali X per sigma F sama dengan 194 per 20 sama dengan 9,7. Kemudian itu karena kita cari adalah rata-rata ya. Setelah kita cari rata-ratanya maka kita harus temukan simpangan rata-rata, karena itu ditanya. Nilai mutlak dari X dikurang X bar. X-nya adalah 4 ya, nilai tengahnya adalah 4. Dikurang dengan X bar. X barnya adalah 9,7. 4 dikurang 9,7 adalah 5,7.
Pak, kok positif? Seharusnya kan negatif. Tidak, karena di sini menggunakan nilai mutlak. Saya ingat kembali di pelajaran kelas 10 bahwasanya setiap bilangan yang memiliki nilai mutlak atau tanda kurung lurus seperti ini itu harus bernilai positif ya. Kita lanjutkan. 7 dikurang 9,7 sama dengan 2,7. 10 kurang 9,7 sama dengan 0,3. Kemudian 13 kurang 9,7 sama dengan 3,3. Setelah itu F dikali nilai mutlak X dikurang X bar. F ini dikali dengan ini. 2 dikali 5,7 adalah 11,4. 4 dikali 2,7 adalah 10,8, 2,4, 19,8. Dan jumlahnya dari ini semua adalah 44,4. Setelah kita temukan tabel-tabel ini, maka kita mudah untuk mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata rumusnya adalah sigma dari F dikali nilai mutlak X dikurang X bar per sigma F. Ya, ini sudah dapat, ini dia. Sama dengan 44,4 per 20. Ya, hasilnya adalah 2,22. Simpangan rata-rata sudah selesai, mau dari data tunggal atau data berkelompok. Selanjutnya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku atau biasa dinotasikan dengan S dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Di data tunggal, standar deviasi atau simpangan bakunya menggunakan rumus akar dari sigma xi kurang x bar kuadrat per n, atau standar deviasinya adalah akar dari sigma x kuadrat per n dikurang kuadrat dari sigma x per n. Gimana tuh Pak? Kita lihat contoh, jangan bingung. Tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, dan 7. Jawabnya x bar, kita cari dulu tentu x barnya. 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 per 5 sama dengan 5. Ya, jumlah seluruh data per total data. Banyak data, ada 5. Dan diketahui setelah kita dapatkan X barnya sama dengan 5, maka ini data ya, X 2, 3, 5, 8, 7. Kemudian X dikurang X bar 2 dikurang 5 min 3. Pak, ini kenapa pakai min? Karena tidak menggunakan nilai mutlak. Tadi ada nilai mutlak, sekarang nggak ada. Kemudian 3 dikurang 5 min 2, 5 dikurang 5 0, 8 dikurang 5 3, 7 dikurang 5 2. Di simpangan baku atau standar deviasi ada rumus ini, X kurang X bar kuadrat. Ya, jadi setelah kita temukan X dikurang X bar, maka kita kuadratkan. Min 3 kuadrat adalah 9, 4, 0, 9, 4. Dan sigmanya jumlahnya adalah 26 ya. Kemudian standar deviasinya adalah akar dari sigma x kurang x bar kuadrat per n sama dengan akar dari 26 per 5 ya, sama dengan akar 5,2. Nilai tunggal data tunggal masih mudah. Data berkelompok, bagaimana caranya? Standar deviasinya rumusnya adalah akar dari sigma f kali x dikurang x bar kuadrat per sigma f sama dengan atau s sama dengan akar dari fx kuadrat per sigma f kurang kuadrat dari sigma f kali x per sigma f. Contoh, tentukan standar deviasi dari data berikut. Diketahui ada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut ya. Ada data ini 3-5, frekuensinya 2, kemudian nilai tengahnya adalah 4. Nilai tengahnya 7, nilai tengahnya 10, dan nilai tengahnya 13. Jawab, diketahui data frekuensi dan X, maka kita temukan tabel berikutnya, yaitu X kuadrat, F kali X, dan F kali X kuadrat. Ingat, X kuadrat adalah 4 kuadrat 16,
7 kuadrat 49, 10 kuadrat 100, 13 kuadrat 169. F kali X, 2 dikali 4 8, 4 dikali 7 28, 8 kali 10 80, 6 kali 13 78. Kemudian F kali X kuadrat, 2 dikali 16 32, 4 kali 49 196, dan seterusnya. Diketahuilah sigma F kali X adalah 194 dan sigma F kali X kuadrat adalah 2042. Tinggal masukkan ke rumus dong. S standar deviasi sama dengan akar dari sigma F X kuadrat per sigma F kurang kuadrat dari sigma Fx per sigma F. Sigma akar dari sigma Fx kuadrat adalah ini ya, 2042 per sigma F ini ya, 20, kurang kuadrat dari sigma Fx ini ya, 194 per 20. Hasilnya adalah akar dari 8,01. Itu dulu yang part 1. Sampai jumpa di part 2.